makan siang ya gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Seluruh anak-anak kita harus dapat gizi yang baik supaya dia mampu untuk Saya itu jujur geli banget dengar program makan gratis dari pasangan Prabowo Gibran ini. Ini program pembodohan yang memang sengaja didesain oleh mereka untuk hanya sekedar mencari popularitas belaka. Sudah lama sih saya ingin ngomong tentang ini, tapi belum ada waktu. Dan sekarang saya ingin menyampaikan pendapat tentang bagaimana bodohnya program ini. Menurut tim suksesnya Prabowo Gibran, program makan gratis yang nanti akan mereka jadikan program utama kalau Prabowo jadi presiden itu, biayanya itu sekitar 1 triliun rupiah per hari. Ini kan gila, 1 triliun rupiah dibagikan dalam bentuk makanan saja. Jadi kalau sebulan berarti dana untuk makan gratis itu sampai 30 triliun rupiah per bulan. Atau 365 triliun rupiah per tahun. Kalau Prabowo jadi presiden, maka program makan gratis itu akan menggunakan dana negara 365 triliun rupiah per tahun dikalikan 5 tahun. Atau hampir 2.000 triliun rupiah dana dibuang hanya untuk makan gratis saja. Gila, 2.000 triliun rupiah selama 5 tahun untuk makan gratis. Bayangkan coba, pembangunan kota sebesar IKN di Kalimantan Timur saja hanya menelan biaya kurang dari 500 triliun rupiah. Pembangunan kereta cepat saja hanya makan biaya 112 triliun rupiah. Itu juga utang. Ini makan gratis, habiskan uang 2.000 triliun rupiah. Terbuang begitu saja tanpa ada nilai tambah apapun. Selain hanya menyenangkan perut orang, tetapi otaknya kosong. Banyak banget keburukan dari program makan gratis ini. Dan pertanyaannya yang utama, apakah anggarannya tidak akan bocor dan disunat? Biasalah orang kita, kalau ada proyek, yang utama dulu dari mereka adalah bagaimana dapat komisi dari proyek itu. Dengan anggaran proyek sekitar 2.000 triliun rupiah, kebayangkan kalau komisi mereka itu bisa sampai 10%, itu baru di tingkat elit atau pusatnya. Kalau sudah turun ke bawah, ke pemerintah daerah, itu dipotong lagi. Ke camat dan lurah kena potongan lagi. Belum kalau dananya lari ke sekolah, itu dipotong lagi. Akhirnya yang lari ke siswa cuma nasi putih dan nugget saja yang murah. Toh namanya juga makan siang. Ya seadanya sajalah. Ini sekali lagi saya bilang adalah program pembodohan. Hanya program populis yang gak masuk akal. Dan nanti kalau dijalankan, kebayang tingkat korupsinya luar biasa besar. Belum lagi kita harus impor beras, daging, susu. Karena daging dan susu stok kita itu tidak cukup untuk dalam negeri. Karena memang kita bukan produsen daging dan susu. Akhirnya kita harus impor dari Australia dan New Zealand. Siapa yang dapat untung? Ya importirnya, karena mereka bisa matok harga. Siapa importirnya? Ya oligarki-oligarki yang ada di kubunya Prabowo dan Gibran yang udah merem melek kesenangan kalau Prabowo menang dan mereka dapat proyek yang luar biasa besar. Negara akan dirampok habis-habisan atas nama program negara yang legal. Gila nggak? Nah pertanyaannya, kenapa sih ada negara-negara di dunia yang bisa mengadakan program makan gratis itu? Itu karena stok pangan mereka berlimpah. Contoh di India misalnya. India adalah pengekspor susu nomor 2 di dunia sesudah Amerika. Mereka kelimpahan produksi susu di dalam negeri. Kalau susu ini nggak disalurkan, maka peternak akan rugi dan industri susu juga akan mati. Diekspor ke luar negeri, tetap saja produksinya berlimpah. Nah, supaya peternaknya tidak mati, maka pemerintah India membeli susu itu dari peternak dan membagikannya ke warga dalam konsep program susu gratis. Indonesia
Apanya yang berkelimpahan? Susu aja kita masih impor, beras kita masih impor, daging apalagi. Kalau dibikin program makan gratis, yang diuntungkan itu cuma para importir sama negara-negara produsen. Pemerintah rugi karena uang kita itu akan terbang ke luar negeri. Nggak ada penambahan pendapatan negara. Dan lama-lama negara kita bergantung pada negara luar, dan ketika kita diboikot oleh negara produsen karena mereka satu waktu itu tidak setuju dengan kebijakan luar negeri kita, negara kita akan mati karena sudah terlanjur tergantung sama mereka. Jadi kenapa uang 2.000 triliun rupiah itu nggak dijadikan puskesmas saja dan menggratiskan kesehatan masyarakat, atau buat bangun pabrik farmasi supaya obat kita tidak harus impor dari luar negeri? Kenapa uang 2.000 triliun rupiah itu nggak dibuat irigasi saja sehingga petani kita dapat jaminan panen mereka itu tidak gagal? Kenapa uang sebesar itu hanya buat makan gratis, program yang tidak menghasilkan apa-apa selain peluang mega korupsi yang luar biasa? Coba contohlah program Ganjar Pranowo yang ingin bangun infrastruktur internet supaya lebih canggih dan merata dari Aceh sampai Papua. Internet itu sebagai fasilitas supaya anak-anak kita itu terisi otaknya. Supaya mereka bisa kelak mendapat pendapatan di sana dan membangun keluarga baru yang sejahtera. Seperti kata Kiai Kampung kepada Prabowo dulu, kasih kami kail, jangan kasih kami ikan. Program makan gratis, BLT, bansos hanya membuat rakyat kita jadi lemah mentalnya dan jadi bangsa yang peminta-minta, bukan bangsa yang tangguh melewati krisis global. Gila sih program makan gratis itu. Entah gimana lagi harus bilangnya, karena program itu benar-benar gila. Gila rencana korupsi besar-besarannya. Mending saya seruput kopi dulu daripada ikutan gila. Gaspol.